Baik, untuk selanjutnya pada bagian ini kita akan fokus pada satu elemen yang sangat penting dalam dinamika struktur yaitu damping. Topik ini memang sering terasa abstrak di awal, padahal sebenarnya ini sangat dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Coba bayangkan sebuah ayunan. Gitu. Ketika didorong sekali, ayunan itu tidak terus bergerak selamanya. Amplitudenya akan pelan-pelan mengecil hingga akhirnya dia berhenti. Proses peluruhan energi getaran seperti inilah yang disebut sebagai damping. Jadi apa itu damping? Secara sederhana, damping itu adalah mekanisme pelepasan energi yang menyebabkan getaran itu berkurang seiring waktu hingga akhirnya dia berhenti. Energi yang awalnya tersimpan dalam bentuk osilasi itu secara bertahap akan dilepaskan. Biasanya ini menjadi panas atau bunyi. Contohnya kita bisa lihat pada shock absorber mobil yang mengubah energi suspensi menjadi panas di dalam fluida. Lalu balok yang bergetar di udara yang perlahan kehilangan energinya karena gesekan dengan udara dan menghasilkan suara. Dalam kenyataannya, energi dalam sistem itu bergetar itu hampir tidak pernah hilang melalui satu mekanisme saja. Selalu pasti ada kombinasi. Kombinasi itu bisa berupa gesekan intramaterial atau gesekan antar komponen, atau viskositas fluida, atau sambungan baut yang sedikit bergeser saat struktur bergetar. Semuanya itu menyumbang sebagian terhadap redaman total. Besarnya damping itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis dan struktur materialnya, lalu kecepatan gerak atau laju deformasi, dan frekuensi getaran. Inilah sebabnya kenapa dua struktur yang tampaknya serupa itu bisa menunjukkan perilaku redaman yang sangat berbeda, hanya karena perbedaan material atau detail sambungannya. Untuk keperluan pemodelan, damping diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Tujuannya bukan untuk menghafal istilah, melainkan agar kita dapat memilih model yang paling mewakili perilaku nyata dari struktur yang akan kita analisis. Yang pertama adalah viscous damping. Ini adalah tipe redaman yang paling umum. Gaya redamnya sebanding dengan kecepatan gerak. Dan secara matematis itu ditulis sebagai CV, di mana C adalah koefisien redaman dan V itu adalah kecepatan. Model ini cukup realistis untuk banyak kasus teknik. Dan secara matematis, ini mudah dimasukkan ke dalam persamaan gerak. Sebagai contoh klasiknya itu adalah shock absorber. Lalu ada juga material atau solid atau hysteretic damping. Jenis ini berfokus pada gesekan internal dalam material akibat siklus tegangan-regangan. Energi tidak kembali secara begitu dan secara elastis, melainkan akan dilepaskan sebagai panas. Model ini sering diterapkan pada logam, karet, beton, dan berbagai jenis material struktur lainnya. Berbeda dari viscous damping, gaya redamannya ini lebih berhubungan dari deformasi, maksudnya dengan deformasi dan kecepatan. Lalu selanjutnya adalah kolom atau dry friction damping. Tipe ini muncul karena adanya gesekan luncur antar permukaan dan ini besarnya gaya geseknya itu kira-kira konstan dan bernilai μn dan tidak tergantung langsung pada kecepatan. Model ini penting dalam sambungan baut, klam, atau sistem kontak yang tidak sepenuhnya kaku. Gaya gesek selalu melawan arah gerakan reaktifnya. Dan yang keempat ini adalah numerical damping. Ini bukan mekanisme fisiknya, tapi ini efek dari metode integrasi numerik. Beberapa skema numerik secara alami itu dia akan meredam frekuensi yang tinggi. Dan kadang hal ini dimanfaatkan untuk menstabilkan solusi atau mengurangi noise. Tetapi perlu digunakan hati-hati agar tidak mematikan respon fisik yang sesungguhnya. Lalu bagaimana damping itu bisa diatur di ANSYS? Ada beberapa level dalam pengaturannya itu di ANSYS. Yang pertama adalah level global, yang kedua adalah material, sampai yang lainnya adalah seperti jenis elemennya dan koneksinya.
Pada level global, yaitu analisis setting di sini, terdapat beberapa parameter utamanya. Yang pertama adalah damping rasio. Nah, damping rasio ini didefinisikan sebagai damping dibagi critical dampingnya. Dan ini bisa diterapkan untuk tiap mode hasil modal analisis. Selanjutnya adalah constant structural damping, koefisien. Nah, ini mewakili hysteretic damping yang konstan terhadap frekuensi. Ini cocok jika data uji itu menunjukkan redaman yang stabil dalam rentangan frekuensi tertentu. Dan yang ketiga ada Rayleigh damping. Ini terdiri dari alpha damping yang terdiri dari koefisien massa dan beta damping yaitu koefisien kekakuan. Yang secara frekuensi itu akan memberikan fleksibilitas dalam memodelkan efek redaman terhadap mode-mode tertentu. Jadi melalui kombinasi parameter-parameter ini kita bisa menyesuaikan respon model terhadap uji eksperimental tanpa harus merepresentasikan semua mekanisme fisik secara eksplisit. Lalu selanjutnya adalah level material atau engineering data. Damping juga bisa diterapkan per material, misalnya untuk material dependent damping. Ini berupa damping rasio atau struktural damping yang tertanam di dalam definisi material. Ada juga damping faktor alfa sebagai pengalih pada damping massa dan damping faktor beta itu sebagai pengalih pada matriks kekakuan. Dengan ini, satu model yang memiliki beberapa material, misalnya baja dan karet, itu dapat menunjukkan karakter redaman yang berbeda sesuai dengan sifat aslinya. ASIS juga membantu untuk pemberian damping pada elemen atau koneksi tertentu, dan ini berguna untuk memberikan kontrol yang lebih lokal. Yang pertama adalah longitudinal damping pada spring dengan kode kombi 14. Anda bisa memasukkan koefisien damping selain kekakuan aksial. Cocok untuk sistem di mana spring atau damper itu jadi satu-satunya penyerap energi. Yang kedua adalah torsional damping pada joints. Pada revolute dan cylindrical joints, ini tersedia opsi untuk menambahkan redaman terhadap rotasi. Ini sering dipakai dalam pemodelan engsel, poros, atau sambungan yang berputar lainnya. Selanjutnya adalah viscous damping pada bushing dan general joints. Ini adalah kombinasi elemen MPC 184 dan kombi 250. Ini bisa digunakan untuk memberikan viscous damping pada translasi maupun rotasi. Dan ini digunakan misalnya pada simulasi suspensi kendaraan. Berikutnya adalah damping pada bearings. Ini tersedia parameter seperti C11, C22, C12, C21 itu untuk mendefinisikan damping yang bisa berbeda arah atau mungkin cross couple. Ini berguna untuk sistem mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi. Melalui pengaturan damping dari level global, material hingga lokal, itu kita akhirnya bisa mengatur secara detail bagaimana energi getaran itu akan diredam dan di mana respon perlu tetap dijaga untuk memenuhi fungsi sistemnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bagaimana damping itu dimasukkan ke dalam matriks persamaan gerak. Bagaimana dukungannya dalam berbagai jenis analisis di ANSYS. Lalu kita fokus secara spesifik ke viscous damping termasuk contoh perhitungannya hingga penjelasan mengenai numerical damping dan contoh-contohnya. Dan terakhir adalah rangkumannya. Oke, yang pertama perlu dicatat itu adalah dalam satu jenis analisis, kita bisa mendefinisikan lebih dari satu tipe damping sekaligus. Semua kontribusi ini nantinya akan dikumpulkan dan dijumlah menjadi satu matriks redaman global yaitu C, yang masuk ke dalam persamaan gerak. Kita ingat kembali ya, ini persamaan geraknya ini adalah ini. Nah, di sini persamaannya dan di mana M itu adalah matriks massa, K itu kekakuan, dan C itu adalah redaman totalnya. Dalam konteks ini, C inilah adalah hasil akumulasi dari seluruh sumber damping yang kita definisikan di model.
Di ANSYS, bagaimana bentuk akhir matriks C itu tergantung pada jenis analisis dan solver yang digunakan. Beberapa metode utama yang umum digunakan adalah dump model, full harmonic, dan full transient ini. Lalu analisis berbasis superposisi seperti MSUP, harmonic, transient, response spectrum, dan random vibration. Setiap jenis analisis ini memiliki cara yang spesifik dalam membaca dan menyusun dan menggunakan informasi untuk dumping. Tapi prinsip umumnya tetap, yaitu semua input dari analisis sistem, engineering data hingga elemen dan koneksi dumping, itu akan dikombinasikan menjadi satu matriks C untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi secara formal, matriks C itu bisa berisi Rayleigh dumping yang berbasis global dari alpha dan beta di analisis setting, lalu Rayleigh dumping per material, di mana alpha dan beta itu didefinisikan dalam engineering data. Lalu bisa juga elemen dumping dari material-material seperti kombi 14 ini, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah struktural dumping, yaitu dari dumping ratio atau constant structural dumping coefficient. Dan semuanya ini kemudian disatukan dalam proses penyusunan matriks C oleh solver, sesuai dengan batasan dan fitur analisis yang telah dipilih ya. Oke, ini berikutnya adalah tabel dukungan dumping untuk masing-masing analisis. Di sini misalnya modal analisis dan full versus MSUP. Untuk modal analisis ini ada undamp model. Ini tidak mempertimbangkan dumping saat mencari frekuensi alaminya. Input dumpingnya itu seperti Rayleigh atau hysteretic yang hanya digunakan oleh analisis turunannya. Selanjutnya adalah dump model ini mempertimbangkan beberapa jenis dumping langsung saat menghitung mode. Jadi dia hasilnya itu akan mencerminkan pengaruh redaman. Lalu untuk full method, ini mendukung kombinasi dumping yang lebih kaya, termasuk elemen dumping dan material dumping yang berbeda-beda. Dan MSUP ini adalah metode yang lebih terbatas, dan ini biasanya hanya bisa menangani masalah dumping rasio global dan material. Dan ini sifatnya linear. Tabel ini sangat membantu untuk menentukan jenis dumping apa yang aktif dan realistis pada analisis yang akan dipilih. Rayleigh dumping itu adalah bentuk viscous dumping yang paling umum di ANSYS. Rumusnya adalah C sama dengan alfa M plus beta kali K. Ini artinya matriks redaman adalah kombinasi dari matriks massa dan matriks kekakuan. Dengan alfa itu adalah mass damping coefficient dan beta adalah stiffness damping coefficient. Hubungan antar damping rasio dan frekuensi alami dan koefisien Rayleigh ini seperti persamaan ini ya. Dari rumus ini bisa dilihat bahwa alfa ini berperan besar pada frekuensi yang rendah di sini. Sedangkan B sangat berpengaruh pada frekuensi yang tinggi. Bila hanya beta yang digunakan, hubungannya seperti ini. Dan sebaliknya, bila hanya alfa yang digunakan, hubungannya seperti ini. Jika ingin mengatur damping rasio tertentu pada dua mode sekaligus, misalnya pada omega 1 dan omega 2, maka dua persamaan tersebut dapat disusun untuk menyelesaikan alfa dan beta secara langsung, seperti ini. Dalam contoh kasus sederhana ini dengan pegas body ground, alurnya seperti ini. Yang pertama, itu adalah ditetapkan terlebih dahulu nilai damping rasio, itu misalnya 10%. Lalu hitung critical dampingnya. Selanjutnya hitung redaman aktualnya. Dan nilai C ini bisa langsung digunakan sebagai input material atau
inputan dampingnya. Atau bisa dikonversi ke bentuk relik melalui model analisis untuk mendapatkan omega 1. Lalu selesaikan alfa dan betanya seperti ini. Dalam beberapa konfigurasi, ASIS juga bisa menghitung beta secara otomatis jika Anda ingin memasukkan frekuensi target dan damping rasio. Contoh lain menunjukkan bagaimana perubahan boundary conditions dari pegas ke fixed support ini akan mengubah respon sistem dan bagaimana nilai alfa dan beta itu yang optimal tersebut itu akan bergeser terhadap mode yang difokuskan. Nah, numerical damping ini adalah efek dari skema integrasi waktu. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi noise numerik, menstabilkan solusi, dan menekan respons frekuensi yang tinggi, yang tidak signifikan. Fitur ini tersedia untuk transient struktural analisis tertentu, dan biasanya bisa diaktifkan melalui pilihan control solver. Namun, harus digunakan secara bijak. Maksudnya jangan sampai meredam fenomena-fenomena yang penting yang justru berada di frekuensi yang tinggi. Oke, sebagai rangkuman, ini ada 4 jalur utama untuk memasukkan damping ke dalam model. Yang pertama adalah Rayleigh alpha beta damping. Ini dapat diberikan secara global atau per material, dan ini sangat cocok untuk viskositas struktur yang dipengaruhi oleh frekuensi. Yang kedua adalah elemen damping. Ini langsung dimasukkan ke dalam elemen seperti spring, bearing, joint, dan efeknya lokal dan spesifik pada jalur gaya tertentu. Dan yang ketiga adalah struktural damping koefisien atau damping rasio histeretik, dan digunakan untuk redaman yang bersifat histeresis. Dan ini semua tergantung pada deformasi bukan kecepatan. Ini bisa berupa nilai global atau per material. Dan yang terakhir adalah numerical damping. Dan ini bukan berasal dari fisika sistem ya, tetapi dari pemrosesan numerik. Ini cocok untuk simulasi transient dan dengan kebutuhan stabilitas yang tinggi. Sebagai catatan penutup, damping rasio paling sering digunakan dalam MSUP dan spectrum based analysis, sedangkan damping koefisien atau J itu lebih umum dipakai pada metode full matrix. Dan yang terakhir, pada saat beberapa bentuk damping diaktifkan secara bersamaan, misalnya Rayleigh ditambah elemen damping, efeknya itu bersifat akumulatif. Semua kontribusi dijumlahkan ke dalam matriks C, dan hasil akhirnya itu adalah total damping yang benar-benar dirasakan oleh struktur selama analisis.